Intan di YouTube channel aku. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja di hari Minggu ini. Seperti biasanya di vlog aku di YouTube channel aku Intan Sword, aku ngajakin kalian untuk bercerita lah gitu ya, small talk di YouTube channel aku ini, dimana setiap hari Minggunya kalau aku ada waktu, aku ngajakin kalian mendengarkan atau mungkin mengajak kalian bercerita lah gitu ya di setiap hari Minggunya, yaitu dengan tema Walk with God, dimana tentu aja aku mengaitkan kehidupan aku di 34 tahun ini berjalan bersama Tuhan. Teman-teman, kalau kita bercerita gitu ya, atau kita lagi ngebahas tentang berjalan bersama Tuhan tuh, ikut Tuhan tuh menurut kalian tuh mungkin susah ya. Menurut aku sangat-sangat susah. Kenapa? Karena kita harus sekarakter dengan firman tersebut, dengan Tuhan maksudnya, atau dengan kepercayaan kita. Kita harus melakukan kepercayaan yang kita percayai, bukan hanya ngebaca, tapi kita juga harus melakukan. Dan buat aku pribadi, menjadi seorang yang Kristen, karena aku juga Kristen, itu sangat-sangat sulit teman-teman semua. Kenapa? Karena apa yang aku baca, aku harus lakukan. Dan itu sangat-sangat sulit sekali. Dimana pada firman atau di kitab suci itu, semua kepercayaan pastilah mengajak kita lebih baik lagi di dalam kehidupan yang real. Makanya menurut aku, menjadi orang yang percaya itu sangat-sangat sulit teman-teman semua. Dan aku masih berusaha menjadi orang yang baik meskipun sulit. Dan tentu aja ya, pasti banyak juga yang saat ini sudah melihat, wow, Kak Intan lebih speak up lagi, dimana mungkin vlog kali ini bisa ngebantuin kalian anak-anak muda tentunya ya, pada saat-saat mungkin yang udah di Jerman, atau yang mungkin punya situasi yang sama, atau mungkin aja yang mau ke Jerman, mungkin bisa vlognya Kak Intan ini bisa menjadi penguat kalian di saat kalian memiliki atau menghadapi situasi serupa yang mungkin Kak Intan udah alami. Kali ini Kak Intan mau ajak kalian ambil dari Nats Amsal. Nah, Nats Amsal ini adalah pengajaran-pengajaran atau bacaan-bacaan yang sangat-sangat Kak Intan gemarin, atau yang Kak Intan sukain lah gitu ya. Kita ambil di ayat 19. Jadi Amsal 19 di ayat yang ke-20, Amsal 19 ayat 20, bunyinya yaitu, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Teman-teman semua, nah di Amsal ini kita diingatkan supaya kita itu menerima nasihat dan didikan dari orang yang benar. Jadi kalau kalian tuh dinasihatin sama orang yang benar, apalagi orang yang hidupnya juga lebih bagus dari kita, maksud aku yang tentu aja yang yang emang dia itu sangat-sangat positif di mata kita dan di semua banyak orang. Nah, kita boleh tuh menerima didikan, nerima nasihat supaya kita bijaksana di masa depan. Itu katanya si Amsal. Nah, bener juga sih kalau Kak Intan kaitkan dengan 12 tahun Kak Intan di Jerman nih. Apalagi Kak Intan ini udah 34 tahun. Seperti Kak Intan selalu bilang, tanpa Tuhan hidup Kak Intan itu hancur di Jerman ini. Nah, dengan adanya Tuhan, dengan adanya rema, ngikutin remanya Tuhan, baca firman setiap hari, renungkan dan lakukan, itu niscaya hidup kalian itu memang diperbaikin Tuhan. Ayo teman-teman semua, kalau misalnya kalian masih agak ragu-ragu, ayo kita mulai pelan-pelan melakukan firman, karena firman itu emang benar. Teguran-teguran yang di dalam firman itu benar-benar kena sekali sama Kak Intan pribadi. Apalagi nih kan Kak Intan kalau mau ditanya nih, kalau ditanya sama kalian tuh, Kak Intan punya temen gak atau sahabat di Jerman gitu ya. Jadi Kak Intan itu kenal sama banyak temen juga, dan Kak Intan juga suka bergaul. Tapi Kak Intan sampai saat ini tuh yang namanya sahabat deket dan teman itu belum ada. Jadi pasti Kak Intan itu punya kayak privasi gitu kan, yang Kak Intan itu cuman kasih tahu sama Tuhan. Bahkan juga kalau misalnya Kak Intan tuh sedang bergumul, itu Kak Intan berpuasa. Ya, karena emang Kak Intan juga pribadinya, apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang tuh kalau kita curhat itu dijadiin senjata tuh. Kelemahan kita dijadi senjata. Makanya mungkin dalam vlog ini Kak Intan juga mengajak kalian untuk hati-hati menceritakan pribadi kalian sama orang yang benar
gitu ya. Nah, belum tentu kan orang itu masuk berempati sama situasi kalian. Ingat, berempati artinya mereka bisa masuk ke situasi kalian. Sepatu yang kalian jalani saat ini, misalnya saat sulit tuh, itu hati-hati, itu akan bisa menjadi suatu senjata untuk orang-orang untuk nembak kalian one day. Jadi makanya Kak Intan tuh belajar, di firman juga dikatakan bijaksana. So, jadi kita harus punya wisdom juga teman-teman semua. Tapi ya puji Tuhan ya, Kak Intan juga ikutin Bible Study sejak tahun lalu itu di sebuah community di Jakarta. Dan Kak Intan lihat juga orang-orang di dalamnya itu emang baik, diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, jadikan alat. So, Kak Intan bisa curhat ke orang tersebut. Kenapa? Karena Kak Intan lihat kehidupannya. Kak Intan juga gimana dia seseorang tersebut dipakai Tuhan. Itu yang harus kalian dekatin, bukan yang berteman sama yang hidupnya masih berantakan. Nah, kalau berteman sama hidupnya berantakan tuh, jadilah pelaku firman di tengah-tengah orang tersebut. Nah, tuh jadi ada bedanya ya. Bedanya mau membantu orang dan bedanya mau curhat sama orang siapa gitu. Nah, ini kalian perlu hikmat. Kalian perlu berdoa, berpuasa, minta kebijaksanaan, wisdom dari Tuhan. So, yang mau Kak Intan ceritakan tuh dulu waktu Kak Intan datang ke sini ya, tentu aja tuh Kak Intan pasti punya masalah juga ya. Tetapi Kak Intan selalu berdoa sama Tuhan dan menyelesaikannya dengan ikut campur tangan Tuhan di dalamnya. Apalagi zaman sekarang tuh yang di Jerman ini lagi ya, itu sulit banget ya, yang mencari namanya itu adalah teman sehati, sepikiran. Kalau teman senang-senang sih ya mungkin banyak kita bisa lihat ya. Begitu juga kalian mau dimanapun berada, mau di Eropa, di benua Amerika atau di Indonesia, itu kita harus lihat. Karena dimana kalian berkumpul, nah disitu kalian akan memancarkan siapa diri kalian. So, teman-teman semua yang mau Kakak Intan kasih tahu tuh, bahwa kalau kalian misalnya dinasehatin sama orang yang lebih hidupnya dipakai Tuhan misalnya, coba deh dengar-dengaran. Coba deh terima nasihat dan didikan mereka. Niscaya hidup kalian itu akan baik. Karena Kak Intan udah alamin. Kalau Kak Intan dinasihatin sama orang yang hidupnya masih berantakan, itu Kak Intan mendal. Kenapa? Hidupnya aja masih berantakan gitu kan. Tapi sok nasihatin aku gitu. Padahal seharusnya itu kita yang sama-sama memperbaiki diri. Nah, kalau Kak Intan dinasihatin sama, contohnya nih, wow, dia itu Kristen sejati, dia itu takut dosa, dia menjaga kekudusan. Wow, hidupnya itu kok diangkat terus ya sama Tuhan. Itu Kak Intan tanya, gimana? Dan itu pasti jawabnya, sertakan Tuhan di dalam segala sesuatu keinginanmu selama kamu hidup. Itu teman-teman, selalu itu yang dilontarkan sama orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, jadi Kak Intan ikutin gitu. Kak Intan berdoa, banyak-banyak berdoa, melakukan kebaikan, menabur. Dan emang benar tuayannya itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesuksesan, berkecukupan. Bahkan kalau kita itu digabungkan atau duduk bersama orang-orang yang baik, maksudnya baik beriman juga dan berilmu dan sukses, apapun yang dipegang itu berhasil, itu akan ikut sendiri, akan nular maksudnya. Kehidupan itu juga akan nular. So, Kak Intan juga join di community tersebut dan mungkin lama-lama mereka itu akan menjadi sahabat kita, yaitu sahabat seiman. Seiman artinya bukan harus orang Kristen gitu kan. Kita juga bisa berteman sama agama lain yang memiliki agama dan kepercayaan lain, tapi apakah memang mereka melakukan firman tersebut menurut kitab suci? Apalagi kita di Indonesia ya, kita ada beberapa agama, yaitu 5 agama ya, Kristen, Hindu, Muslim, sama Buddha dan Katolik. Itu kita bisa sama-sama kan. Nah, tapi kita lihat kan, nah bener nggak mereka pakai kepercayaan mereka tersebut? Nah, itu yang harus kita kembangkan atau kita eratkan. So, itulah dari Kak Intan untuk minggu kali ini, untuk hari ini. Dan jangan lupa kalian bagikan vlog Kak Intan ini, ya, channel Kak Intan. Dan jangan lupa ya, Kak Intan juga buat giveaway
yang part 7 itu spesial Paskah. Kalian jangan lupa, kalian bagikan sama keluarga, teman, sahabat, supaya nanti mereka juga ikutan dapat hadiah dari Kak Intan. Dan tentu aja Kak Intan akan tunggu sampai batas 40 hari. Nah ini kan hari Minggu dan kebangkitan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari ke-40 nanti Kak Intan akan umumkan siapakah dari kalian yang mendapatkan giveaway dari Kak Intan di Jerman. Oke semuanya, thank you so much udah ikutin vlog Kak Intan di YouTube channel Kak Intan tentunya. Dan Kak Intan ucapin selamat Kak, Tuhan memberkati dimanapun kalian berada. Bye bye.